semuanya, Assalamualaikum. Balik lagi di Triwin Official. Jadi kali ini berjumpa lagi kita di momen dan segmen Mommy and Baby. Jadi kali ini aku bakal sharing ke kalian, para bunda-bunda nih, yang mau mempersiapkan kelahiran putra atau putrinya yang masih di dalam kandungan, yang masih berupa janin ya, bunda-bunda. Jadi di sini aku bakal sharing ke kalian gimana sih proses aku melahirkan secara normal gitu. Kebetulan anak aku udah 2 tahun bunda, aku baru bisa sharing sekarang gitu gimana sih rasanya. Tetapi aku sebagai seorang ibu masih inget kok gimana rasanya melahirkan secara normal gitu. Jadi di sini bunda-bunda, untuk kalian yang mau melahirkan normal, yang pertama satu, hilangkan rasa takut kayak gitu. Nah di sini aku udah sedikit mempelajari rasa takut. Jadi takut itu adalah rasa yang kita timbulkan sendiri, dengan tidak memunculkan keberanian ya. Tentunya kita sendiri udah insting gitu dalam pikiran kita kalau kita itu takut melahirkan normal, akhirnya ya udah ke bawah terus kita takut gitu, udahlah sesar aja gitu, padahal kita sebagai wanita bisa kok melahirkan normal gitu. Kalau misalnya ada dokter udah bilang, ada dokter kandungan udah bilang kita bisa melahirkan normal gitu ya. Biasanya sih kalau yang sesar itu ada keluhannya sendiri, untuk melahirkan sesar itu juga nggak apa-apa kalau misalnya sesar. Cuman untuk segmen kali ini aku bakal memberi tahu ke kalian tips gimana sih lahiran secara normal gitu tanpa rasa takut kayak gitu teman-teman. Nah jadi kita itu harus bisa menanamkan di dalam hati kita sama pikiran kita untuk memberanikan diri gitu ya. Memberanikan diri, kita itu udah ditakdirin kok, misalnya gimana ya, udah fitrahnya gitu sebagai wanita, sebagai ibu gitu, bisa kok melahirkan normal gitu loh. Dan alhamdulillahnya kalau kita udah menghilangkan rasa takut, itu yang ada kita itu pokoknya bakal kuat gitu teman-teman. Di hati kita itu bakal kuat, kita yakin kita bisa melahirkan normal, dan kita itu percaya ya teman-teman, percaya bahwa tubuh kita itu kuat gitu, sesuai dengan yang kita pikirkan. Tubuh kita kuat, terus anak kita juga kuat, terus kita ajak ngomong terus. Yang kedua, yang pertama kita meminimalisir rasa takut, jangan mendramatisirnya. Jangan mendramatisir. Kalau kita mendramatisir, takut lahiran normal sakit ya. Kalau sesar kan dibius gitu, mending sesar aja lah gitu. Padahal sama aja teman-teman. Rasa sakit itu tergantung kita menanggapinya kali ya, tergantung kita menanggapinya gimana. Rasa sakit jadi kayak gini, kalau pikiran kita udah oh ini sakit banget ini, pokoknya ini sakit, aku bakal nggak kuat kayak gitu, ya kita pasti bakal sakit. Tapi kalau pikiran dan hati kita sinkronkan gitu, oh ya ini aku pasti kuat, enggak kok nggak sakit, demi anak aku gitu, aku berjuang pasti bisa demi anak aku gitu, pasti bisa berjalan dengan lancar. Terus kita tidak bilang kalau kita sakit kayak gitu. Oke, jadi bunda, inti dari yang pertama tadi adalah rasa takut tadi. Kita harus bisa menetralisir rasa takut tersebut menjadi kata berani dalam pikiran dan hati kita. Dan kita tidak boleh mendramatisir rasa takut tersebut ya, karena kalau kita mendramatisir rasa takut tersebut, itu bakal di hati sama pikiran, dan kita bakal kejadian beneran, kita bakal takut beneran, dan kita tidak akan bisa melewati itu gitu. Nah, yang kedua yaitu komunikasi dengan bayi. Nah pastikan nih bunda-bunda, kalau kita udah mau menjelang lahiran nih, kita udah sakit banget nih, kontraksi banget nih, kita berusaha aja ngomong bayi kita, nah ini mama kuat kok, atau ini bunda kuat kok, jadi kamu harus kuat ya, kita berjuang bareng-bareng ya, kita keluar bareng-bareng kayak gitu. Intinya kita tuh memotivasi diri kita sendiri, memotivasi anak kita. Yakinlah bunda-bunda, kalau anak kita itu bisa ngerti, bisa mendengar apa yang kita omongkan, apa yang ada di dalam hati kita, dia itu bisa ngerti kayak gitu. Intinya bunda ini pengen kamu lahiran normal ya nak ya, tolong bantu bunda ya kayak gitu. Terus berjuang ya bareng bunda ya, kita lahiran normal ya. Pokoknya kata-kata itu tuh terus gitu untuk memotivasi sama untuk ngajak ngobrol janin kita yang ada di dalam kandungan kayak gitu. Pokoknya komunikasi lah ya yang penting. Terus yang ketiga, doa.
kita pasrahkan semuanya pada Allah. Terus jangan lupa kita doa. Nah, bagi bunda-bunda umat muslim, aku punya satu doa yang ini aku pakai pas aku lahiran, pas aku melahirkan anakku yang pertama. Karena anakku baru satu ya, aku pakai doa ini pas aku mau melahirkan, pas kontraksinya, pas sakitnya, aku selalu membaca doa ini. Bahkan aku berangkat ke rumah sakit itu bawa jimbol, tetapi jimbol tidak berguna sama sekali ya, saking nikmatnya. Jadi aku nggak menyebutnya rasa sakit, tapi nikmat. Kita harus bisa mengganti kata-kata itu untuk memotivasi pikiran dan hati kita gitu. Kalau kita bilangnya sakit, ya pokoknya nikmat gitu aja, jangan bilang sakit, pokoknya nikmat gitu. Karena rasa sakit itu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak semua wanita bisa melahirkan dengan normal, dan tidak semua wanita bisa mengandung bayi, mengandung janin gitu teman-teman. Jadi kita harus bersyukur ya, kita harus menyebutnya dengan kata nikmat gitu. Bahkan aku membawa jimbol itu nggak berguna sama sekali. Jadi ya udah, aku istighfar terus sama baca doa ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin gitu teman-teman. Nah, ini tuh artinya tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim, kayak gitu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, kayak gitu. Nah, aku pokoknya satu doa ini aja aku ulang terus ya guys, satu bunda-bunda. Baca doa itu tak terbatas pada permintaan ketika ada hajat tertentu. Rasulullah sebagaimana dinukilkan dari riwayat Al-Hakim dari Sa'ad bin Abi Waqqas menyebutkan membaca 40 kali doa ini ketika sakit, lalu kemudian dia meninggal, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang meninggal syahid. Jadi aku tuh baca doa ini terus ya. Jadi aku mikirnya, ya Allah, semoga Engkau ringankan rasa sakitku, ringankan rasa nikmat melahirkan ini, Engkau selamatkan anakku. Jadi ada dua pilihan kayak gitu. Ada dua pilihan dalam pikiran aku. Kalau misalnya dalam masa kritis ya gitu. Kalau misalnya nih, misal amit-amitnya gitu, naudzubillahi min dzaliknya, aku harus meninggal, pokoknya anak aku harus hidup kayak gitu. Itu seorang ibu banget kan ya. Aku mikirnya kayak gitu. Jadi anak aku itu harus bisa hidup gitu. Ya udah, terus aku baca doa itu berulang-ulang. Nah, yang keempat yang aku lakuin sebelum aku mau melahirkan itu, kan kita itu kontraksi ya, kayak keluar lendir gitu. Tapi itu masih kontraksinya masih nggak terlalu sakit-sakit banget, nggak terlalu nikmat banget. Itu aku udah telepon semua ibu kandung, bapak kandung, semua saudara-saudaraku aku telepon. Terus mertuaku yang ada di jauh semua aku telepon, aku minta maaf kepada beliau. Aku minta maaf kalau aku ada salah, aku udah mau lahiran, aku kontraksi. Waktu itu aku kontraksi pas subuh gitu, malamnya udah nggak bisa tidur, udah kayak cekit-cekit gitulah rasanya di perut. Pas subuhnya aku telepon, akhirnya mereka doain semua. Aku minta maaf kalau aku ada salah gitu kan. Ya siapa tahu ya kita nggak ngerti umur kita lama atau enggak, cuman aku minta maaf pada mereka, maafin kalau aku ada salah gitu. Yang penting doanya semoga anak aku dalam kandungan lahir dengan lancar, sehat gitu. Terus aku minta maaf semuanya. Terus tetangga aku juga, tetangga semuanya aku minta maaf sama tetangga aku kalau misalnya aku di sini ada berbuat salah kayak gitu. Udah, itu penting sih. Terus yang pertama banget, minta maaf kepada suami, karena dalam hal kayak apapun suami adalah raja kita. Suami adalah teman kita yang menemani kita dari awal hingga akhir, pasca mengandung, terus kita nanti melahirkan, kita merawat anak itu bareng-bareng, itu kan bersama suami. Jadi minta maaf yang pertama adalah kepada suami kayak gitu. Terus yang kelima, yang terakhir, ikhlas. Apapun yang terjadi, kita harus memiliki prinsip ikhlas. Jadi kita harus ikhlas banget kayak gitu teman-teman. Nah, apapun yang terjadi pokoknya kita ikhlas. Mau rasa sakit seperti apapun kita ikhlas, karena kita udah berpegang teguh tadi. Yang pertama, nggak boleh takut.
kita harus berani karena kita sejatinya adalah perempuan dan fitrahnya perempuan adalah melahirkan, kayak gitu. Oke teman-teman, jadi itu adalah 5 tips dari aku melahirkan tanpa rasa sakit. Oke, yaitu yang satu, takut. Kita harus meminimalisir rasa takut, jangan mendramatisirnya. Terus yang kedua, komunikasi dengan dede bayi, komunikasi dengan janin yang akan kita lahirkan. Terus baca doa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Terus yang keempat, minta maaf. Apa susahnya sih minta maaf? Minta maaf ke orang-orang terdekat, karena kita nggak tahu ucapan mana yang membuat kita sakit hati, perbuatan mana yang membuat kita sakit hati kepada orang-orang terdekat kita. Terus yang kelima, ikhlas. Kita harus ikhlas apapun yang terjadi, karena kita adalah seorang ibu. Kalaupun kita mati, itu bakal dicatat kita mati syahid, dan insya Allah kita masuk surga gitu. Kalaupun kita hidup, alhamdulillah kita bisa melahirkan dengan normal, kayak gitu. Alhamdulillah. Udah segitu dulu cerita aku tentang gimana sih tips melahirkan tanpa rasa sakit secara normal, gitu ya. Mudah-mudahan semoga tips ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.